Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyus salihin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله العبد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kelihatannya sudah banyak terkumpul, pertama disampaikan kepada seluruh hadirin bahwa untuk acara muhadarah telah diusahakan untuk menghubungi Syekh Ubaid Al-Jabiri, dan di kali pertama berjumpa dengan beliau, namun masih ada beberapa perkara yang belum selesai dari pembicaraan pertama. Kemudian setelah diselesaikan dan berbicara dengan Syekh Abdul Al-Bukhari, kemudian kita kembali menghubungi Syekh Ubaid. Ternyata beliau atau HP beliau sama sekali nggak bisa dihubungi, dan kita upayakan untuk ke masyayikh yang lain, Syekh Ahmad An-Najmi, dari dua nomor yang saya hubungi, nomor HP dan juga nomor rumah, juga tidak ada yang tembus. Selalu jawabannya sibuk saja, dan kelihatannya memang sibuknya dari sana, jalur Saudi Arabia, sebab kita tempuh dengan berbagai cara menunjukkan bahwa kesalahan bukan dari jalur Indonesia. Demikian pula kita hubungi Syekh Abdul Malik Ramadhani, bahkan beliau punya 3 nomor telepon, semuanya nggak bisa dihubungi. Juga Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad, dan hasilnya sama. Ala kulli hal, itu adalah usaha, dan kita sudah berupaya. Wa qaddarallahu wa syafa'al. Nah, kemudian yang kedua, banyak pertanyaan sebenarnya pada daurah yang telah lalu. Kadang saya jawab sebagian, dan juga hari-hari ini juga banyak pertanyaan di kalangan ikhwah tentang bagaimana mauqif, sikap terhadap orang-orang yang masih mempunyai hubungan dengan Yayasan Ihya Ut-Turath Al-Kuwaiti, demikian pula terhadap Yayasan As-Safwa. Secara khusus di Indonesia ini, di Solo, Pondok Pesantren Al-Bukhari, kemudian di Jogja, Abu Nida CS dengan 2 pondoknya, Islamic Center Bimbas dan Jamilur Rahman, dan juga yang lainnya seperti Ainur Rafiq, Jahid Jawas. Nah, maka saya di sini berusaha untuk menerangkan yang pertama, kita landasi hal ini sebagaimana dasar dari agama adalah nasihat. Dalam hadits Tamim bin Aus Ad-Dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasiha." Agama adalah nasihat. Dan Jarir bin Abdullah Al-Bajali berkata, "Bayatu Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam ala sami wa ta'ah wa nusah li kulli muslim. Saya membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat dan menasihati setiap muslim. Muttafaqun alaih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lainnya, menunjukkan tidak bolehnya seorang diam apabila ia melihat kemungkaran atau mendengarkannya. Dan kita diperintah untuk mengucapkan yang hak walaupun itu pahit. Dalam hadis Ubadah bin As-Samit diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Ubadah bin As-Samit membaiat Nabi, di antara baiat beliau, wa an naqula al-haqqa la nakhafu fillahi laumata la'im. Dan hendaknya kami mengucapkan kebenaran. Tidak boleh kita takut di jalan Allah cercaan orang yang mencerca. Dan di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dar, 7 wasiat yang masyhur itu, di antara wasiatnya kepada Abu Dar, an aqul al-haqqa walau kana murra. Hendaknya saya berucap yang benar walaupun hal tersebut pahit. Maka harus ada tanasuh dan nasihat, menjelaskan perkara-perkara apalagi berkaitan dengan masalah kemudian dakwah salafiyah dan berkaitan dengan manhaj dakwah salafiyah. Nah, dan juga kita sangat memahami bahwa syaitan tidaklah senang melihat dakwah salafiyah berjalan dengan baik, dakwah yang hak berjalan dengan baik. Tentu ia akan membuat makar-makar, apakah itu dari dalam maupun dari luar. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna syaitana qad ya'isa ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakinahu bitahrish. Sungguhnya syaitan telah putus asa untuk dijadikan sembahan di tanah Arab, tapi yang dia lakukan adalah tahrish, memecah belah. Dan ini diantara prinsip-prinsip yang harus dipahami oleh setiap muslim. Di sisi lain, dakwah salafiyah ini adalah dakwah yang besar, dan dakwah salafiyah adalah dakwah yang hak dan paling jelas menampilkan kebenaran. Karena itu duatnya diperintah untuk berkata, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, ini adalah jalanku, saya menyeru kepada Allah di atas basirah, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Irbad bin Sariyah, dan juga datang dari hadis Abu Darda, riwayat Ibnu Abi Asim dan lain-lainnya, laqad taraktukum 'alal bayda lailiha kanahariha la yazigu anha illa halik. Sungguh saya telah meninggalkan kalian di atas sesuatu yang terang, malamnya sama dengan siangnya, tidak ada yang menyimpang kecuali orang yang binasa. Sangat banyak sekali kita dengar Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala berucap, man tasarat da'watuna illa bitamayyuz. Sungguhnya dakwah kita ini tidak mendapat pertolongan kecuali dengan tamayyuz, menampakkan cirinya berbeda dengan ahlul bid'ah dan menampakkan ketidakmiripan dengan mereka, supaya umat betul-betul tahu
yang mana yang benar. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengabarkan tentang perpecahan umat menjadi 73 golongan. Yang 73 golongan ini masih terhitung umat beliau. Sebab beliau berkata, "Wa sataftariqu ummati." Dan umatku akan terpecah. 73-nya semuanya masih masuk di dalam umat istijabah. Umat Rasulullah. Tapi bersamaan dengan itu, beliau terangkan kebenaran. Jangan karena mereka termasuk dari umatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan kebenaran dengan sangat jelas. Kata beliau, "Kulluhum finnari illa wahida." Semuanya dalam neraka kecuali satu. Harus diterangkan siapa yang satu dengan sangat jelas dan pernyataan yang tegas. Tidak ada mudahana dan tidak pula ada laf-lafah. Tapi diterangkan yang mana yang benar. Beliau katakan yang satu itu adalah al-jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Dalam satu riwayat dikatakan, "Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Apa-apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Karena itu ikhwani fillah, harus dimaklumi bahwa tantangan dan rintangan di medan dakwah itu ada. Namun seorang muslim punya sikap-sikap yang bisa menyelamatkan dirinya pada saat terjadi hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah. Di antaranya seorang itu giat dengan menuntut ilmu. Dan ciri kebaikan pada seseorang, dan dengan ini kita mengamati orang ini baik atau tidak, kita harapkan padanya kebaikan atau tidak, yang kita lihat semangatnya ia dalam menuntut ilmu. Kapan ia sibuk dengan menuntut ilmu, punya semangat untuk mempelajari agama, maka kita pun mempunyai perhatian yang sangat besar kepadanya. Senantiasa mendoakan untuknya taufik dan as-sadad agar mendapatkan limpahan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, seorang tidak tergesa-gesa di dalam memberikan keputusan ketika terjadi suatu fitnah. Butuh ta'anni. Kemudian yang ketiga, tidak semua yang diketahui di zaman fitnah itu harus diucapkan. Kadang seseorang mengetahui sesuatu, namun karena kondisi dan keadaan, maka kadang hal tersebut belum pantas untuk disampaikan. Dan ini dari pijakan-pijakan yang disebut oleh para ulama rahimahumullah ta'ala untuk menjaga keutuhan umat dan menjaga tetap berlangsungnya dan tetap kokohnya dakwah salafiyah. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan perkembangan dakwah yang mubarak ini. Kita melihat manusia gembira hadir di majelis-majelis mereka, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita melihat semangat kaum muslimin membaca buku-buku orang-orang yang berada di atas manhaj salaf. Walaupun hanya sekedar terjemahan, namun kita melihat kecenderungan dan kesenangan. Dan ini adalah ciri yang baik. Iya. Akan tetapi, sebagaimana yang telah saya sebutkan, bahwa pasti syaitan ada membuat suatu rintangan dan tantangan. Dan ini tentunya sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kewajiban kita adalah berpegang di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dakwah salafiyah di Indonesia mengalami fase-fase penyimpangan atau fase-fase ujian dan cobaan. Iya. Pada orang-orang yang menisbahkan dirinya kembali kepada manhaj salaf. Dan harus diketahui sebagai kaidah umum bahwa belum tentu orang yang mengatakan dirinya ana salafi atau menisbahkan kepada dirinya kepada manhaj salafi, dia itu adalah salafi. Sebab pengakuan tidak cukup. Yang membuktikan adalah amalan. Wa kullu yad'i waslan li Lailah wa Lailah la taqirru lahum bidzaka.
setiap orang menyangka punya hubungan dengan si Laila, dan Laila sendiri tidak pernah merasa punya hubungan dengannya. Ya. Kadang seorang mengaku punya hubungan dengan dakwah salaf, dan dakwah salafi sendiri berlepas darinya. Maka yang menentukan ada amalannya di dalam hal ini. Dan kita melihat sepanjang perjalanan dakwah yang penuh dengan berkah ini di Indonesia secara khusus, ya, kita melihat telah terjadi berbagai macam cobaan dan fitnah, dan kita mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala di belakang hal tersebut. Iya. Bermula dari fitnah sururiyah. Di awal kali ketika waktu itu para duat salafiyin, ya, yang kemudian mereka menyebarkan atau mentahdir dari pemikiran sururiyah yang telah terlihat gejala mereka dan bahaya mereka memecah salafiyin di beberapa tempat. Begitu diterangkan, maka muncullah orang-orang yang tidak senang terhadap hal tersebut dan menunjukkan pembelaan-pembelaan terhadap orang-orang yang mentahdir dari sururiyah tersebut. Iya. Dan saya sudah uraikan pada pertemuan yang telah lalu bahwa sururiyah adalah orang-orang yang sepemikiran dengan Muhammad Sarur Zainul Abidin. Yang dia ini asalnya Ikhwanul Muslimin, kemudian setelah itu mempelajari akidah salaf. Sebagian. Kenapa saya katakan sebagian? Sebab dalam banyak hal masih menyelisih para ulama salaf. Nah, lahirlah pemikiran-pemikirannya dengan ciri-ciri umumnya manhaj takfir, menghinakan para ulama, mencerca para penguasa, membesar-besarkan seputar masalah hakimiyah, kemudian memberikan kecenderungan kepada umat sibuk dengan fiqhul waqi' dan menyibukkan mereka dengan buku-buku orang-orang yang menyandang pemikiran menyimpang seperti Syekh Qutb, Muhammad Al-Ghazali, Yusuf Al-Qardawi, ya, dan lain-lainnya. Ya. Kemudian muncul juga fitnah Qutbiyah, ya, dengan beberapa yang agak mirip dengan mereka, ya, dengan bentuk-bentuk yang telah kita sebutkan, tambah dengan manhaj muwazanah, ya, bidah muwazanah, dan juga muncul fitnah Abdurrahman Abdul Khaliq dengan yayasannya Ihya Al-Turab. Ya, Abdurrahman Abdul Khaliq ini punya ciri-ciri seperti yang tertera dalam ciri-ciri sururi, penghinaan terhadap para ulama, bahkan kadang terhadap gurunya sendiri. Dan sebagian dari para masyayikh kibar seperti Muhammad Amin Asy-Shinqiti, ya, dia katakan ini orang adalah alim yang sangat besar. Kalau dia menafsirkan ayat, keluar puluhan ayat yang menjelaskan tentang ayat tersebut dan dalil-dalil, dan keluar syair-syair dari ucapan orang-orang Arab menerangkan makna ayat. Ya, tetapi dia adalah perpustakaan lama, butuh untuk diperbaiki. Kalimat-kalimat yang menghinakan dan merendahkan para ulama. Maka ini adalah pemikiran sururiyah. Dan kita juga tahu, dan tidak sembarang mencap seseorang itu sebagai sururi, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Sebab kaidah di dalam masalah ini, seseorang dinisbahkan kepada suatu apabila yatabannal manhaj, dia membangun keyakinannya di atas manhaj tersebut. Nah, dan kata Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, seseorang dikeluarkan dari salafiyah itu kadang khurujan kullian dan kadang khurujan juz'iyan. Kadang keluar secara keseluruhan dan kadang keluar sebagian. Maka mulai berjalan dan ada orang-orang yang membela. Dan waktu itu kita akui bahwa Ja'far Umar Talib
kebanyakannya dalam posisi benar terhadap apa yang dia lakukan dalam masalah tahdir terhadap sururiyah. Dan kemudian Yazid Jawas, Abu Nida, Ahmad Faiz, Imrani Soloh, Ain Rafiq, Muhammad Wujud, dan lain-lainnya yang kemudian tidak terima terhadap hal tersebut. Sampai keluarlah kalimat-kalimat, siapa kamu dibanding dengan Salman Al-Auda dan Safar Hawali? Mereka adalah orang yang ulama besar. Nah, bahkan keluar kalimat dari sebagian dari mereka, orang yang seperti Syekh Robi di Saudi sana banyak, ingin meremehkan kedudukan dan derajat beliau. Jadi kalau masuk dan jatuh di dalam pemikiran sururiyah, itu ada pada orang-orang terdahulu, dan pembelaan mereka terhadap sururiyah itu ada. Walaupun misalnya belakangan kemudian ada perubahan, maka perubahan itu setelah pada tahap-tahap berikutnya. Dan kita melihat memang pada sebagian dari mereka mulai ada perubahan dan kelihatannya mentahdir dari sururiyah, mentahdir dari pemikiran sururiyah, namun bekas-bekas itu masih nampak. Kemudian pembelaan mereka dahulu, kekaburan yang mereka nampakkan di zaman tersebut belum lagi terkikis habis. Kemudian setelah itu datanglah fitnah Abdurrahman Abdul Khaliq dan Ihya Al-Turatnya, dengan dikirinya Muhammad Fuad Syarif Hazza di Tengaran, yang terjadi kekacauan di kalangan salafiyin dengan orang ini. Dan belakangan orang-orang yang membelanya sendiri mulai nampak bahwa Muhammad Syarif Hazza, saya katakan sebagian, saya nggak tahu apakah seluruhnya berpemikiran seperti itu atau tidak. Sebagian dari mereka sudah mulai tahu bahwa Muhammad Syarif Fuad Hazza ini adalah orang yang menyimpang. Dan yang mempersaksikannya menyimpang adalah orang dari mereka sendiri. Adalah Abdullah As-Sabiq, salah seorang tokoh Ihya Al-Turat di Kuwait. Nah, dia mempersaksikannya. Dan kita juga tanya kepada sebagian masyayikh yang asalnya dari Mesir, ketika mereka berkunjung ke Yaman, kita tanya siapa Syarif Hazza ini? Beliau katakan, kana alal jaddah thumma inharaf. Dulu dia di atas jalan yang lurus, kemudian setelah itu menyimpang. Jelas tentang orang tersebut dan fitnahnya. Nah, kemudian fitnah yang muncul waktu itu tentunya pembelaan demi pembelaan, dan sudah meninggalkan berbagai macam dampak yang sangat negatif terhadap dakwah salafiyah. Abdurrahman Abdul Khaliq, kesalahan-kesalahannya bukan kesalahan yang kecil, tapi kesalahan-kesalahan yang besar. Pembelaan-pembelaan terhadapnya dan terhadap yayasannya adalah pembelaan terhadap pemikiran yang sesat dan diikutkan dengan mereka. Kalau memang sifatnya pembelaan, ini fase yang kemudian berkembang. Setelah itu, di sela-sela ini datang munafahat, nasihat-nasihat dari para masyayikh. Nah, Syekh Ali Hasan, kedatangan beliau yang pertama, memberikan muhadarah di Jogja dan di dua tempat di Jogja, di Dekolan dan di Jamilur Rahman. Saya tidak hadir memang, cuma seluruh muhadarah beliau yang terekam semuanya saya dengarkan. Dan Syekh Ali Hasan ditanya di kaset tentang Abdurrahman Abdul Khaliq dan Ihya Al-Turatnya, dan beliau menyebutkan dan menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan mereka. Nah, walaupun beliau sendiri dengan berat hati mengatakan, karena beliau menganggap bahwa Abdurrahman Abdul Khaliq dulu dia pernah kenal manhaj salaf darinya. Namun al-haq itu lebih berhak untuk diterima, kata beliau. Dan beliau sebutkan bahwa Syekh Mukbil ketika mengeluarkan kaset yang berjudul Syihabul Khariq li Abdurrahman Abdul Khaliq, judulnya Syihabul Khariq. Syihabul Khariq itu artinya meteor yang membakar untuk Abdurrahman Abdul Khaliq. Ini satu kaset, kalau saya nggak salah direkam pada tahun 1996 atau 97 Hijriah, 97 Masehi.
Dan kita masih mendengarkan waktu itu di depan Syekh. Pertanyaan dari Kuwait. Syekh ditanya, apakah Abdurrahman Abdul Khaliq mubtadi ahlul bidah? Kata Syekh Mukbil, iya. Dia adalah ahlul bidah, mubtadi. Tidak ada salafi yang masuk ke parlemen. Tidak ada salafi yang membolehkan demokrasi. Tidak ada salafi yang ini disebutkan beberapa kesalahannya. Setelah kaset ini tersebar di mana-mana, akhirnya Abdurrahman Abdul Khaliq tidak terima terhadap keputusan dari Syekh Mukbil. Kasetnya diambil, kemudian dia kirim ke Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani berkata, atau Abdurrahman Abdul Khaliq minta supaya Syekh Al-Albani keluarkan pendapatnya terhadap isi dari kaset Syekh Mukbil. Syekh Ali berkata, saya yang menulis ucapan Syekh Al-Albani sebagai surat balasan untuk Abdurrahman Abdul Khaliq. Kata Syekh Al-Albani, tulis, saya setuju dengan Syekh Mukbil 100% terhadap ucapan beliau untuk Abdurrahman Abdul Khaliq. Nah, jadi hukum tabdi itu bukan hukum dari Syekh Mukbil semata, juga hukum dari Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan ini sudah diingatkan oleh Syekh Al-Albani sudah semenjak tahun kedatangan Syekh Ali Hasan yang pertama. Harus diketahui. Apakah orang-orang seperti Yazid Jawas, Abu Nida, Ahmad Faiz dan lain-lainnya sudah lepas? Wallahi belum lepas. Bahkan masih menjadi dai mereka. Dan saya sangat tahu tentang hal tersebut. Bukan hanya sekedar doa, tapi dan juga bukan hanya sekedar menerima bantuan, tapi juga memberikan tamkin. Sebagian dari mereka datang untuk memberikan muhadarah, memberikan ceramah di tempat-tempat mereka. Di tempat-tempat mereka. Kemudian setelah itu datang lagi Syekh Ali bersama Syekh Salim Al-Hilali. Kedatangan yang kedua. Tempatnya di Surabaya. Nah, di kedatangan yang kedua kembali beliau berdua memperingatkan dari Syekh Al-Tarab. Bahkan kedua Syekh ini yang berbicara waktu itu Syekh Ali memberikan nasihat yang sangat bagus sekali untuk mereka. Dan saya sendiri kagum mendengarkan nasihat tersebut. Beliau sampaikan satu kisah yang hendaknya seorang mengambil pelajaran darinya, bahwa seorang kadang walaupun dalihnya duduk dengan ahlul bidah, tidak mengambil pemikirannya, tidak ada ini, hanya sekedar mengambil dana, duduknya saja ini berbahaya. Syekh membawakan satu kisah bahwa Syekh Ali dan Syekh Salim pernah ingin mendatangi Safar Hawali, ingin menasihatinya. Maka Syekh Ali berkata, sebelum kami datangi, kami telepon ke Syekh Rabi. Saya lupa kepastian dari jawaban Syekh Rabi. Yang jelas maknanya Syekh Rabi berkata, hati-hati kalian nanti akan dimanfaatkan dan akan dibalik keadaan. Maka setelah itu terjadi pertemuan. Kemudian Safar Hawali dinasihati oleh Syekh Ali dan Syekh Salim. Menurut penuturan Syekh Ali. Setelah selesai keluar, apa yang tersebar? Kata Syekh Ali, yang tersebar Ali Hasan dan Salim Al-Hilali berjumpa dengan Safar Hawali dan keduanya dinasihati oleh Safar Hawali. Ini yang tersebar. Justru dimanfaatkan. Kata Syekh Ali, sadaqat Syekh Rabi. Syekh Rabi telah benar. Nah, dia menunjukkan bahwa kembali kepada pendapat para ulama besar itu adalah perkara pentingnya ikhwan. Mereka kadang melihat sesuatu, baru gejala muncul, mereka sudah tahu akan terjadi begini. Kalau kita nanti sudah terjadi fitnah, baru tahu, oh rupanya begini. Perbedaan antara yang memandang dengan pandangan penuh dengan ilmu, dan orang yang memandang hanya dengan pandangan biasa saja. Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Sungguhnya dalam hal tersebut ada tanda-tanda bagi orang-orang yang punya tawassum. Nah, kemudian di kedatangan beliau yang ketiga di Surabaya. Yang ketiga ini empat masyayikh. Syekh Ali, kemudian Syekh Salim Al-Hilali, kemudian Syekh Muhammad Musa Nasr, kemudian yang keempat adalah Syekh Mashkur Hasan. Empat-empatnya datang ke Al-Irsyad. Kembali Syekh menjelaskan tentang atau Syekh Salim Al-Hilali ditanya tentang Yayasan As-Saffah. Syekh Salim Al-Hilali berkata, saya tidak kenal As-Saffah. Setelah itu ditanya lagi tentang Yayasan
Ihya Turat dan Yayasan Haramain. Beliau berkata hadhihi muassasah hizbiyah. Ini adalah muassasah hizbiyah. Jelas. Beliau memberi hukum ini yayasan hizbiyah. Penjelasan tegas. Antum tahu kedatangan kedua dan ketiga, apakah mereka masih meninggalkan? Belum ditinggalkan. Ahmad Faiz di majalah As-Sunnayah masih memuat pengumuman-pengumuman At-Turat, kadang dengan bahasa Arab. Nah, pengumuman-pengumuman As-Safwa. Bahkan si Bahlul Khalid Syamhudi sekarang menjadi orang yang mempunyai kedudukan yang baik di As-Safwa. Padahal dulunya terdengar dari dia dan ikhwan mempersaksikan dia punya kritikan terhadap As-Safwa. Wallahi orang yang seperti ini, ucapan Hudzaifah ibn al-Yaman sangat cocok untuknya. Hudzaifah ibn al-Yaman berkata, "Inna ad-dalalata haqqud dalalah, an ta'rifa ma kunta tunkir, wa an tunkira ma kunta ta'rif, wa iyyaka wat talawuna fid din, fa inna dina Allahi wahid." Sungguhnya kesesatan yang merupakan sebenar-benar kesesatan. Engkau ingin mengetahui apa yang dulunya kamu ingkari, dan kamu mengingkari apa yang dulunya yang kamu ketahui. Dan hati-hati kalian dari berubah-ubah warna dalam agama. Sungguhnya agama Allah itu cuma satu. Agama Allah cuma satu. Iya. Demikian ikhwani fillah, beberapa perkara. Ya. Setelah kedatangan masyayikh di ketiga kalinya dan kedatangan yang 4 kali di Malang, saya sendiri tidak dengar ya kasetnya. Ya, cuman sebagian ikhwah bercerita kepada saya. Yang menceritakan kepada saya adalah Ibnu Yunus. Dan Ibnu Yunus ini, beliau dulu bersama Abu Nida dari awal perjalanan dan bersama Ahmad Faiz dan lain-lainnya, dan kemudian baru berpisah dengan mereka belakangan ini. Dan alhamdulillah, ya, beliau juga sudah mengetahui tentang dan menyatakan tentang bahaya Ihya Turat dan berlepas dari mereka. Ya. Dan mereka sendiri, Ibnu Yunus sendiri dan beberapa ikhwah lainnya ditahdir oleh Abu Nida, Yazid Jawas dan lainnya karena hal ini. Nah, ya, setelah datanya yang keempat kali ini ke Malang, ya, sebenarnya ingin dibicarakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah Ihya Turat. Ya. Cuman kelihatannya jalsa tidak terbentuk. Ya, hanya dari pertemuan tersebut kelihatan bahwa mereka betul-betul membela Ihya Turat. Ya, betul-betul membela Ihya Turat. Yazid Jawasnya, Ainur Rafiqnya, ya, dan lain-lainnya masih jelas pembelaannya. Sampai waktu itu Ibnu Yunus berkata, Salih Suhaili masuk, kemudian bertanya ke Syekh Ali. Ya. Dia katakan, sekarang apakah cukup wahai Syekh kita katakan bahwa apakah cukup kita katakan bahwa cukuplah dikatakan hizbiyahnya Ihya Turat ini ia memecah belah dakwah salafiyah di Indonesia? Kata Syekh Ali, ya cukup itu. Kalian dipecah belah di Indonesia itu sudah cukup. Mengatakan bahwa mereka ini yayasan yang rusak. Nah, disampaikan kepada mereka, masih terjadi niqash. Ya. Karena itu kita mengambil kesimpulan-kesimpulan ya dari apa-apa yang telah berjalan. Nah, dan kita sebagaimana yang merupakan prinsip dari kita, dalam keadaan apapun kita berusaha untuk berlaku adil, tidak menzalimi orang lain. Ya, kita berbicara dengan ilmu ya, dan tidak melebihkan sesuatu pada orang lainnya. Nah, pembelaan mereka terhadap Ihya Turat dan terhadap kesalahan-kesalahan tersebut ya, dan tidak terbatasnya mereka hanya sekedar mengambil dana, tapi juga mereka terpengaruh di dalamnya. Dan dakwah mereka ya, juga terpengaruh dengan keadaan Ihya Turat ini masih memberikan kepada kita hukum pasti bahwa mereka adalah orang-orang yang masih patut untuk ditahdir dan umat hendaknya menjauhi mereka. Sekali lagi, dakwah salafiyah adalah dakwah yang lepas dari orang-orang yang mumayyiz, ingin melantarkan dakwah. Ya. Apa sih sulitnya kalau meninggalkan mereka? Kalau masalah duit, ya, Allah Subhanahu wa taala memegang langit dan bumi, kunci-kunci langit dan bumi. Kalau kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan mereka. Allah akan mengganti kalian yang lebih baik darinya.
Nah, disebutkan oleh sebagian, saya tidak ingin menyebutkan namanya, sebagian dari mereka, bahwa ada di antara mereka disebut tentang kesalahan ikhtiyarat. Dia katakan kalau kita tinggalkan ikhtiyarat, dari mana kita bisa menggaji para pengajar 3 juta dalam 1 bulan? Nah, dan sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkata, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-ma'. Sungguhnya setiap umat ada fitnahnya, dan fitnah umatku adalah harta. Kemudian dari sisi lain, kita melihat pada mereka bukan hanya sekedar sebatas itu saja, tapi ada bentuk ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Iya, mengikuti hawa nafsu. Awal kali saya datang dari Yaman, saya dalam keadaan tidak tahu apa yang sedang terjadi di Sahas secara pasti. Walaupun perseteruan antara kubu Ja'far dan kubu Abu Nida CS, beberapa kaset data sudah sampai kita, saya sudah dengarkan, ya. Walaupun tidak lengkap. Awal kali saya datang turun Jakarta, ya, saya sempatkan mampir ke Bogor, ketemu dengan Jawas. Saya tanya, apa sebabnya Ja'far mentahdir antum? Katanya, dia sebutkan beberapa perkara, diantaranya Ja'far mentahdir saya karena saya mengajar di Ihya Utara. Terus saya tanya, lalu apa jawaban antum? Ya, katanya saya di sana mengajar, saya tidak diatur. Saya memilih kitabnya, dan saya tidak diatur. Saya katakan kepadanya, kesalahannya bukan di situ. Ya, bukan kesalahan pada apa yang kamu ajarkan, tapi kesalahannya dengan keberadaan antum di situ, ini akan membuat atau masuk di dalam bentuk takfir sawarihim, memperbanyak jumlah mereka dan mendukung mereka. Ya, orang awam tidak tahu. Ya, di Jawas memberikan muhadharah di sana, sangkaan mereka baik. Nah, terdiam waktu itu. Ya, ketika saya ucapkan seperti itu. Kemudian setelah itu saya tanya lagi, apa alasan lain? Atau apa hal yang lain menyebabkan antum ditahdir? Dia katakan bahwasanya saya ditahdir juga karena saya mengatakan tidak ada yang boleh mentahdir kecuali ulama. Terus apa jawabannya? Akhirnya dia awalnya mulai membela ucapannya. Dia perlihatkan kepada saya fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitab beliau Al-Ajibah An-Nafi'ah. Saya baca. Saya bilang iya. Dan ini tidak seperti yang antum paham, bahwa yang mentahdir hanya ulama saja. Ia juga berkata, iya memang saja tidak pahamnya seperti itu, bahwa yang mentahdir hanya ulama saja. Nah, akhirnya dengan ini kelihatannya rujuk. Kemudian saya luruskan permasalahan. Saya katakan bahwa kita punya tanya jawab dengan Syekh Mukbil. Saya tanyakan kepada Syekh, ya Syekh, siapakah yang berhak mentahdir? Syekh menjawab, yang ditahdir itu, permasalahan yang ditahdir terbagi 2. Ada masalah-masalah yang jelas dan gamblang. Kalau masalahnya jelas dan gamblang, ini siapapun boleh mentahdir. Kalau masalahnya jelas dan gamblang. Misalnya, Syekh beri contoh. Ada orang yang mencerca Abu Bakar dan Umar. Orang awam pun bisa mengatakan, ini Rafidi mubtadi. Kan jelas ya. Siapa yang ragu kalau misalnya ada yang mencerca Abu Bakar dan Umar? Apakah tidak boleh dia tahdir? Ya, tunggu ulama mentahdir. Ya kan? Tapi kata Syekh, kalau masalahnya masalah yang detail, maka ini kembali kepada ahlul ilm dan orang-orang yang matang di atas ilmu. Nah, mendengarkan hal tersebut, ya, dan kelihatannya dia rujuk dalam hal ini. Ya, saya berikan kaset Syekh Mukbil. Waktu itu kasetnya di Jakarta, ketemunya di Bogor. Ya, diantar oleh salah seorang ikhwah ke Jakarta. Ya, dan masih sempat Jawas nelpon ingin kaset tersebut. Ya, saya berikan. Saya yakin sudah sampai kepadanya. Selang beberapa bulan keluar muhadharahnya di Surabaya dengan judul Man Huwa Ja'far. Siapa itu Ja'far? Kembali dia membela kesalahan-kesalahannya. Saya sudah melihat bahwa di dalam masalah ini sifatnya tidak berkaitan dengan masalah manhaj ilmiah secara khusus. Hawa nafsu sudah mulai ikut dan mulai ada orang-orang yang dibutakan hatinya. Namun Allah mengetahui waktu itu saya masih ingin memberikan nasihat untuk kedua kalinya.
Walaupun sikap saya ini berselisih dengan Ja'far Umar Talib, ya, saya masih ingin menasihatinya. Abu Ida dan lainnya masih ingin saya nasihati. Suatu saat kalau saya ketemu, saya tegakkan lagi hujjah. Adapun Ja'far, tidak. Ya. Nah, walaupun saya sendiri mengajar di tempatnya waktu itu, tapi saya sendiri masih ada sikap seperti itu. Namun setelah kejadian turunnya Salafiyin ke Ambon, nah, waktu itu kita mendapat fatwa dari para masyayikh, dan saya tahu betul, ya waktu itu kita mendapat fatwa dan mereka belum punya apa-apa, dan mereka sudah menggembosi, maka saya menarik kesimpulan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang memang mengikuti hawa nafsunya. Iya, harusnya kalau mereka punya nasihat kepada umat, dan salah satu ciri dai yang baik nasihat kepada umat. Masalahnya berkaitan dengan masalah ulama sudah berbicara. Kamu belum punya apa-apa sudah mentahdir sana sini dan menjelekkan. Dan di sini termasuk letak kerusakan dan kita pandang sebagai hal-hal yang mengganggu dakwah salafiyah. Tashwih yang mereka lakukan. Nah, ya. Dan juga demikian pula saya ketemu dengan Ain Rafiq di Gresik. Ya. Juga saya lacak. Sebab saya dengar di kaset dia katakan Ja'far Mubtadi. Ya, saya ingin tahu apa. Ya. Dalilnya kalau dikatakan Mubtadi. Orang dikatakan Mubtadi itu punya kaidah dan tuntunan dalam prinsip ahli sunnah. Dan sepanjang pengetahuan saya, ya, anggaplah tuduhan-tuduhan mereka terhadapnya itu salah, belum tentu dia dikatakan Mubtadi. Akhirnya disebutkan alasan-alasan, dan alasan itu tidak masuk dalam akal saya dihukumi. Ia adalah mubtadi. Saya tekankan. Ya. Dan dari pembicaraan-pembicaraan saya lihat juga, ya keluar syubhat-syubhat yang menunjukkan bahwa beliau sendiri tidak kuat di dalam memahami manhaj salaf. Iya, tidak kuat di dalam memahami manhaj salaf. Sampai dia katakan, ini Ja'far setiap kali orang bersalah dia sepak. Nah, Nabi saja terhadap pemerintah yang zalim diperintah untuk bersabar. Kenapa terhadap para dai dia terlalu keras? Harusnya terhadap para dai lebih sabar lagi. Allah, ini syubhat yang termasuk syubhat yang paling dengar. Ya, termasuk syubhat yang paling besar yang disebarkan oleh Hizbin di Yaman. Ya. Maka saya terangkan tentang syubhat ini, bedanya antara dai dan penguasa. Penguasa adalah saya terangkan tentang hal tersebut. Ya, saya patahkan syubhat ini, dan waktu itu terjadi beberapa hal yang dari sini ikhwani fillah saya hanya ingin memberikan sudut dan sisi kenapa kita tetap mentahdir mereka. Ya, kenapa kita tetap mentahdir mereka? Dan ini saya dengar dari sebagian orang yang mengambangkan tentang makna tahdir, dan seakan-akan kita ini tidak mempunyai dalil dan tidak mempunyai argumen dalam tahdir mereka. Di antara penyimpangan usul yang kita pandang mereka menyimpang dalam masalah ini, pembelaan mereka terhadap Ihya'ut Turad dan terhadap Yayasan As-Safwah. Nah, kemudian yang kedua, masalah mengikuti hawa nafsu. Ya. Kemudian yang ketiga, mereka terjadi kesalahan-kesalahan dalam masalah juz'iyat, dalam masalah-masalah cabang, yang di dalam masalah-masalah cabang ini terlihat bahwa mereka tidak istiqamah atau manhaj dan akidah mereka ada khalal. Ya. Baik, ini saya kira yang saya bisa uraikan untuk kesempatan ringkas kali ini, ya berkaitan dengan mereka. Ya, di samping itu juga kita ketahui bersama bahwa para masyayikh berbicara tentang mereka, dan Syekh Mukbil sendiri, ya, saya mendapat cerita dari beberapa orang ikhwah bahwa Syekh Mukbil ditanya tentang tahdirnya Ja'far kepada mereka. Nah, dan waktu itu disusun pertanyaan. Dan waktu penyusunan pertanyaan ada beberapa orang dari kubu Abu Dida juga yang hadir. Ya. Yang sekiranya data-data tentang keadaan itu ada. Maka disebutkan bahwa mereka ditahdir. Maka Syekh Mukbil berkata, ya ketika ditanya telah menerima uraian-uraian dan alasan-alasan kenapa mereka ditahdir, ya Syekh ditanya apakah cukup dengan ini mereka ditahdir? Kata Syekh, cukup, dan saya juga ikut mentahdir mereka. Nah, namun ini belum terkasetkan, disampaikan oleh sebagian ikhwah, dan Syekh menjanjikan untuk dijawab dalam muhadarah umum. Tetapi
rahimahullah, beliau terhalang ya pengobatan dalam waktu yang lama, sehingga akhirnya janji beliau itu sampai sekarang ya setelah beliau meninggal juga tidak terlaksana. Nah, yang kemudian setelah itu ditanyakan kepada Syekh Yahya, dan Syekh Yahya memberikan jawabannya. Namun di sini saya perlu ingatkan ya ikhwan, bahwa di dalam menyikapi suatu masalah kita tidak jumud. Iya. Ada sebagian ikhwah kadang di dalam masalah pokok-pokok permasalahan kita sama dengan mereka, benci kepada Sururiyah, kemudian benci kepada Qutbiyah, dan tahu penyimpangan Abdurrahman Abdul Khaliq, kita sepakat. Ya. Tapi kadang di dalam menghukumi orang per orang itu ada perselisihan. Ya. Mereka memandang bahwa yang jawab misalnya ini masih belum dianggap atau belum pantas ditahdir. Ya. Nah, itu haknya. Itu adalah hak dia. Namun di dalam masalah ini, ya kebenaran yang kita sebutkan, ya itu tentunya dibangun di atas dalil-dalil sebagaimana yang telah kita uraikan, dan juga kita tidak memaksakan, ya, pada seorang untuk ikut apa yang kita katakan. Namun tentunya sepanjang tidak mengganggu kemaslahatan dakwah dan sepanjang tidak merusak kemurnian dakwah salafiyah ini. Ya, wallahu taala alam. Ya, sekiranya itu mungkin yang bisa saya terangkan dalam waktu ringkas kali ini. Mohon dijelaskan siapa Abu Qatadah. Karena beberapa waktu lalu kami dengarkan perkataan tentang Ustaz Ja'far, dan dia mengaku bahwa beliau termasuk teman Ustaz Dul. Ya. Mengajar di radio Al-Bukhari. Abu Qatadah ini dulu termasuk murid saya di Yaman. Ikut bersama di pelajaran kita, beberapa orang anak Indonesia yang belajar dalam pelajaran Umdatul Ahkam, juga dalam pelajaran Tadribur Rawi, dan juga belajar Takhrijul Hadits dari saya. Dan orang ini Abu Qatadah lebih pantas kalau dikatakan pahlawan kesiangan. Iya. Tadinya ketika pulang dari Yaman, saya ketemu sama dia. Nampak sikap-sikapnya terhadap isyatarat, kemudian dia sudah tahu, sudah paham. Ya, namun setelah duduk dengan Jawas dan teman-temannya, dan sekarang ia pun meleleh bersama orang-orang yang telah meleleh. Ya. Nah,